Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan protokol kesehatan. Nah, pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan dilakukan di Provinsi Jawa Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan. Dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Pemirsa, mengutip pernyataan dari Menko Perekonomian yang sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto siang tadi, pemerintah akan menerapkan pembatasan secara terbatas untuk kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Sejumlah kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dibatasi. Di antaranya penerapan work from home menjadi 75% dengan protokol kesehatan ketat. Artinya ia diperbolehkan untuk bekerja dari kantor atau work from office itu hanya 25%. Kemudian kegiatan belajar mengajar juga sepenuhnya dilakukan secara daring. Dan selanjutnya adalah pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan hanya sampai jam 7 malam. Pertanyaannya adalah kenapa Jawa dan Bali dibatasi? Menurut Ketua KPCPEN Erlangga Hartarto ada 4 parameter yang digunakan. Pertama kita lihat adalah tingkat kematian akibat COVID-19 yang di atas rata-rata nasional atau di atas 3%. Kemudian juga tingkat kesembuhan COVID-19 di bawah rata-rata nasional atau 82%. Ketiga, daerah yang tingkat kasus terkonfirmasinya melampaui rata-rata nasional atau 14,2%. Dan parameter yang keempat adalah tingkat keterisian rumah sakit, baik itu ruang ICU-nya maupun ruang isolasi COVID-19-nya di atas 70%. Meski katanya ini adalah pembatasan dilakukan di seluruh provinsi Pulau Jawa dan Bali, pemerintah mengatakan bahwa pembatasan ini hanya berlaku secara mikro. Artinya tidak semua kabupaten kota dalam satu provinsi diterapkan pembatasan. Kalau kita lihat berdasarkan parameter tingkat keterisian rumah sakit, seluruh provinsi di Jawa tingkat keterisian rumah sakit yaitu ada di atas 70%. DKI Jakarta misalnya tingkat keterisian rumah sakitnya itu sudah 84,7%. Nah, tapi untuk DKI Jakarta ini semua kota madianya itu diberlakukan pembatasan terbatas ini. Jadi hanya DKI Jakarta saja di Jawa dan Bali yang diberlakukan seluruh kota madianya pembatasan. Kalau kita lihat di Banten, tingkat keterisian rumah sakit mencapai 84,5%. Namun pembatasan kegiatan sosial hanya diterapkan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, kemudian juga Kota Tangerang Selatan. Beralih ke Jawa Barat, nah di Jawa Barat ini tingkat keterisian rumah sakitnya mencapai 79,7%. Meski demikian, pembatasan kegiatan hanya dilaksanakan di Bodebek, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Kemudian sebagian wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Bandung Barat, dan juga Cimahi. Beralih ke Jawa Tengah, di Jawa Tengah ini tingkat keterisian rumah sakitnya mencapai 76,2%. Beralih ke Jawa Tengah, ini dia tingkat keterisian rumah sakitnya 76,2%. Pembatasan kegiatan akan diterapkan di wilayah Semarang Raya, Solo Raya, dan juga Banyumas Raya. Berikutnya kita akan lihat tingkat keterisian rumah sakit di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau di Jogja, tingkat keterisiannya sudah mencapai 83,3%. Dengan pembatasan kegiatan akan dilakukan di kota Jogja, kemudian Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo.
Ini untuk di Yogyakarta. Selanjutnya kita akan beralih ke Jawa Timur. Untuk di Jawa Timur, tingkat keterisian rumah sakitnya sudah mencapai 78,4%. Selain itu, yang perlu di-highlight di Jawa Timur bukan hanya tingkat keterisian rumah sakitnya yang sudah melampaui rata-rata nasional, tapi juga tingkat kematian akibat COVID-19 di Provinsi Jawa Timur yang jauh di atas rata-rata nasional. Mencapai 6,9%, sementara kalau rata-rata nasional itu hanya 3%. Ini artinya jauh melebihi rata-rata nasional. Pembatasan di Jawa Timur akan dilakukan di kota Surabaya, Raya, dan kemudian Malang Raya. Beralih ke Provinsi Bali. Untuk Bali, daerah yang akan dibatasi kegiatannya adalah Denpasar, kemudian juga Kabupaten Badung. Nah, pemirsa, kalau kita melihat data-data ini, kita sudah seharusnya sadar bahwa saat ini adalah saat terburuk untuk kita sakit, apalagi sampai terpapar COVID-19. Karena jika sampai harus dirawat di rumah sakit, kita pasti akan kesulitan untuk mendapatkan rumah sakit yang bisa menampung kita. Oleh karena itu, kita harus lebih menahan diri untuk keluar dari rumah dan lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah pusat mengatakan akan melakukan monitoring proses penegakan hukum protokol kesehatan yang melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, supaya kebijakan pembatasan secara terbatas di Jawa Bali ini bisa efektif menurunkan penyebaran COVID-19. Berikut pernyataan dari Ketua KPCPEN Erlangga Hartarto. Nah, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan meningkatkan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan unsur TNI. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat daripada PP 21, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat. Pemirsa, bagaimanakah kepala daerah menindaklanjuti kebijakan pembatasan secara terbatas di Jawa Bali? Saya akan langsung bertanya ke Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat malam, Mas Emil. Apa kabar, Mas Emil? Baik, kita akan coba perbaiki audio dari Mas Emil. Mas Emil bisa mendengar saya ya. Jawa Timur ini termasuk provinsi yang harus melaksanakan pembatasan secara terbatas mulai tanggal 11 sampai 25 Januari. Apa tindak lanjut dari kebijakan baru ini, Mas Emil? Baik, kami terus berkomunikasi. Juga semalam Pak Menko sudah menghubungi langsung kepada kami dan kami laporkan kepada Ibu Gubernur yang walaupun sedang isolasi mandiri dalam kondisi sehat dan berkoordinasi sangat efektif memimpin jalannya pemerintahan. Tadi pagi bahkan Ibu mengikuti rapat koordinasi terbatas dengan pemerintah pusat untuk membahas mengenai penambahan langkah-langkah pengurangan mobilitas atau aktivitas masyarakat di saat pandemi ini. Dan tadi kami bersama dengan Kapolda, Pangdam, dan jajaran Pemprov, Pak Sekda, kita meninjau 2 titik. Yang pertama adalah asrama haji bersama PLT Wali Kota Surabaya, Pak Wisnu, di mana ada 1.000 bed yang tersedia dan ada 260 yang terisi, 60 sudah pulang hari ini dan sisanya bisa dimanfaatkan untuk isolasi pasien tanpa gejala, artinya OTG. Dan juga di BPSDM kurang lebih ada 300 kapasitasnya dan masih tersedia kapasitas yang belum tergunakan di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia milik Pemprov. Nah, saat kami bertemu, kita menunggu kabar dan kami berkomunikasi dengan Sesmenko Perekonomian. Kami berkomunikasi dan memahami bahwa sedang digodok dengan Sekjen Kemendagri persisnya instruksi yang akan disampaikan langsung kepada pemerintah daerah. Oke, Mas Emil, kalau berbicara soal tadi ya tingkat keterisian rumah sakit, tadi kan Mas Emil sudah katakan kita punya backup, ada asrama haji, ada balai pengembangan milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi akar masalahnya, kalau kita lihat di sini tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Timur sudah 78,41%, melebihi rata-rata nasional. Sebetulnya apa masalahnya, Mas Emil?
Ya, kita juga punya angka memang sudah ada dua, ada yang ICU, ada yang isolasi. Kalau yang ICU ini kapasiti kita ada 673 terisi 469 saat ini. Jadi sekitar 70-an%. Dan untuk isolasi COVID 7355 terisi 5887. Nah ini tentunya yang ICU ini memang sangat concerning. Itulah sebabnya kita sedang mencoba menambah juga kapasitas dengan konversi rumah sakit. Sebagai contoh Rumah Sakit Paru di Jember, kemudian juga Rumah Sakit Paru Surabaya dan Rumah Sakit Paru di Dungus Madiun kita tambah. Karena tadi juga harapan dari Pemkot Surabaya bahwasanya di luar dari wilayah Surabaya di Jawa Timur juga bisa menambah kapasitas ICU. Ini kita coba tambah, tetapi sekali lagi memang kita menyadari bahwa upaya preventif juga harus kita tingkatkan. Ya. Oke, kalau berbicara upaya preventif, Mas Emil, akar masalahnya kan sebetulnya kalau tidak ada penularannya ya kita akan punya kapasitas untuk menampung ini. Tapi persoalan penularan itu kenapa masih terjadi dan kian tinggi di Jawa Timur? Kita mencoba mencermati sebenarnya grafik penyebaran COVID-19 sejak bersamaan dengan pasca Lebaran ya, kemudian secara gradual memang kita mengalami kenaikan sampai pada satu titik angka ini berkisar di kisaran 300 plus minus setiap harinya kasus itu. Jadi dia tidak mengalami peningkatan atau orang menyebutnya eksponensial. Tetapi sejak tanggal 19 November ya, itu padahal operasi justisi dari tanggal 2 sampai 22 November itu berhasil memberikan sanksi kepada 1,75 juta pelanggar. Jadi tidak ada pengendoran dari sisi operasi justisi. Tetapi kasus mengalami peningkatan sejak tanggal 19 November hingga menjelang akhir tahun menjadi sekitar 700-800 kasus. Ini artinya peningkatan yang sangat signifikan yang kita respon dengan menerapkan jam malam, membatasi kegiatan, meniadakan titik-titik wisata di pergantian tahun. Nah ini adalah upaya untuk menekan. Kita mulai melihat bahwa angka ini tidak melonjak tetapi masih berkisar 700-800-an saat ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa sebabnya itu bisa meningkat? Nah ini tentunya kita mencoba melihat bahwa dulu kasus ini urban center. Jadi kasus ini rata-rata terjadi lebih banyak di wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Tetapi sekarang relatif menyebar. Nah kami memang mencoba mencermati apa saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang spesifik yang berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19. Nah inilah yang kemudian terus dicermati oleh masing-masing Forkopimda dan Satgas COVID di tingkat kabupaten kota untuk melihat kekhususannya. Apakah ada pembatasan spesifik lagi yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan tertentu di masyarakat. Ini yang kemudian terus dilakukan pengamatan oleh masing-masing Bupati Wali Kota. Pada hari Jumat jam 1 akan ada koordinasi Forkopimda Provinsi dengan Forkopimda Kabupaten Kota. Forkopimda artinya Kapolda, Pangdam, Gubernur. Ya langsung Bu Gubernur sendiri yang akan memimpin juga secara virtual dengan Bupati, juga Wali Kota, Dandim dan Kapolres. Ini kita mau godok pertanyaan Mbak Sylvia tadi persisnya. Kita mau benar-benar empirik melihat apa saja nih. Mohon maaf misalnya, apakah berlanjutnya kegiatan misalnya undangan-undangan pernikahan? Ya, apakah ada risiko terjadi pelanggaran protokol kesehatan? Ya, nah, apakah misalnya kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial budaya lainnya atau perkumpulan-perkumpulan lainnya itu kita bedah satu persatu. Oke, apapun kebijakan yang dikeluarkan, bagaimanapun pengetatan itu dilakukan, tapi kalau implementasinya tidak tegas di lapangan, ini juga tidak akan berbuah efektif kan, Mas Emil? Nah, bagaimana cara pemerintah provinsi nanti mengawasi, menjatuhkan sanksi, supaya betul-betul kedisiplinan itu bisa kembali kuat lagi? Kita akan bahas nanti, Mas Emil juga nanti akan bergabung dengan dua narasumber yang lain, pemirsa, usai jeda. Pemirsa, selain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, saat ini sudah ada dua narasumber lagi, yaitu Ketua Umum Apindo ada Haryadi Sukamdhani dan juga pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Pak Haryadi, Mas Agus. Sylvia. Oke, Pak Haryadi, saya ke Anda. Selain tentu saja kebijakan ini berdampak pada aktivitas masyarakat, juga pasti akan berdampak pada aktivitas ekonomi. Bagaimana respons dari Apindo terkait dengan kebijakan baru, pembatasan secara terbatas yang berlaku di Jawa dan Bali? Ya, memang kalau kita mencermati perkembangan
kasus positif COVID-19 ini kan memang terus naik ya Mbak Sylvia ya. Dan ini memang sudah kita perkirakan sejak PSBB pertama. Kita melihat bahwa pemahaman masyarakat ini memang masih sangat tidak memadai begitu ya, melihat penularan dari COVID ini yang sangat bisa cepat dan masif gitu. Jadi ini kita lihat karena memang kebanyakan dari masyarakat yang pemahamannya terbatas ini tidak terjangkau dengan baik pada saat sosialisasi. Nah, sehingga ini yang kita khawatirkan justru di sektor real, di sektor usaha kita bisa menjaga protokol kesehatannya, tapi di masyarakat yang tidak memahami bahayanya virus ini, mereka tetap aja melakukan kebiasaan-kebiasaan yang memang sangat berisiko. Itu Mbak Sylvia. Jadi memang akhirnya yang jadi korban ya akhirnya semua sektor usaha menjadi terkena dampaknya, dan ini kan sudah kalau kita hitung dari awal ini sudah ketiga kali ini PSBB yang dilakukan secara ketat ini. Demikian Mbak. Kalau pembatasannya hanya berlaku di Jawa Bali, Pak Haryadi, tapi apakah dampaknya akan terasa secara nasional? Jelas Mbak, kalau perputaran ekonomi yang paling besar kan di Pulau Jawa dan Bali sebetulnya Mbak. Jadi kalau diketatkan di Jawa dan Bali otomatis dampaknya akan besar, dan populasi masyarakat terbesar juga ada di Pulau Jawa dan di Bali. Dan ini yang juga kita khawatirkan Mbak Sylvia adalah kondisi perusahaan ini akan bagaimana nantinya gitu, karena ini sudah banyak yang rontok juga kan selama 10 bulan ini, banyak yang sudah tutup usahanya. Nah ini juga menjadi perhatian kita juga nanti jangan sampai pada saat kita melakukan recovery lalu tidak ada intervensi pemerintah untuk menjaga mereka untuk supaya tidak bangkrut. Karena ini terus terang kami khawatir ya, apalagi dari pihak perbankan, dari pihak OJK itu pernah memberikan gambaran bahwa yang direstruktur itu hanya 25% Mbak dari total kredit yang ada. Nah ini juga jadi masalah kan, 25% itu kira-kira 1.400 triliun Mbak dari 5.500 kredit yang ada. Nah ini kalau ini nanti tidak diintervensi, maka kami khawatirkan akan banyak sekali perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan gitu. Oke, baik. Ada dua hal yang disampaikan Pak Haryadi, Mas Emil. Yang pertama soal pemahaman masyarakat, yang kedua soal dampaknya terhadap para pelaku usaha. Kita mulai dari pemahaman masyarakat. Ini sekaligus menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Ternyata sampai saat ini kita sudah 10 bulan lebih menghadapi pandemi. Masyarakat pemahamannya terhadap COVID, kedisiplinannya justru bukannya kian baik tapi kian mengendur. Apa yang bisa berbeda ketika nanti kebijakan baru ini diterapkan, PSBB se-Jawa Bali diterapkan, bagaimana ini supaya bisa lebih efektif, supaya bisa ada hasilnya? Apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur? Baik, yang kami tangkap pertama bahwa mungkin ini masalah endurance gitu. Jadi untuk membatasi diri tentunya apakah itu dorongan ekonomi maupun dorongan psikologis masyarakat itu tentu terjadi. Tapi kita harus mengapresiasi bahwa mengenakan masker dan menjaga jarak menjadi sebuah habit yang sudah mulai ada di tengah masyarakat. Kalau melihat scale jumlah penduduk Jawa Timur misalnya 40 juta, kasus yang ada sekarang tentu kita tidak bisa menihilkan bahwa masyarakat mayoritas sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, tentu ada exceptional cases yang harus kita tangani. Nah dalam hal ini makanya memang tadi Mbak Sylvia sempat menyatakan apakah karena tidak disanksi. Tentu memang ada survei yang menyatakan bahwa dari BPS 55% menjawab tidak ada sanksi gitu. Nah inilah yang kemudian mendasari bahwa pada 14 September 2020 kemarin kita menerapkan operasi justisi, di mana tentunya sebagai contoh dari tanggal 2 sampai 22 sebagaimana kami sampaikan tadi ada 1,75 juta pelanggaran. Tapi ini kan yang ketahuan. Bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Nggak mungkin ada cukup aparat untuk melakukan ini. Nah makanya kami bisa memahami kalau kemudian ini ditambah. Jadi kita bergeser dari kalau rezim PSBB adalah close the activity. Ya kan, kantor nggak boleh ada, dining nggak boleh ada. Pokoknya aktivitasnya di kita bergeser ke berbasis protokol. Dan itu yang dilakukan di Pergub 2 2020, Perda 2 2020 dan Pergub 53. Itu bagaimana kemudian kita memberikan sanksi bahkan pidana pun bisa. Gitu ya, untuk pelanggar protokol kesehatan. Nah inilah yang kemudian bergeser ke protokol. Nah tetapi kemudian kalau kita melihat kasus naik lagi, artinya perlu disuplemen dengan inisiatif tambahan.
Nah, inisiatif tambahan tadi seperti operasi justisi kita yakin bisa terus dilakukan. Tetapi kemudian dengan kalau mengatakan 25% itu dine-in, kita ngintip aja udah tahu ini melanggar atau enggak. Gitu. Kalau 50% masih lah, mata itu melihat itu masih ini. Nah, ini memang tentu akan berdampak. Dulu pusat perbelanjaan nggak boleh buka. Sekarang sebagaimana diumumkan Pak Menko sampai jam 7. Sebenarnya ini bukan PSBB yang sama seperti apa yang dialami masyarakat Surabaya dan Malang Raya pada saat sebelum Lebaran. Tetapi sekali lagi memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Haryadi, kita ini masih dalam kondisi tentunya minus dibandingkan 2019 kondisi ekonominya. Jadi tentunya ini yang harus kita antisipasi dari tanggal 11 sampai 25 bagaimana kira-kira dampaknya terhadap ekonomi. Apalagi Jawa Timur 18% ekonomi kita itu, saya ulangi ya, 18% itu dari perdagangan dan ini kemudian 30% dari manufaktur. Jadi sektor-sektor sekunder tersier ini akan sangat terdampak juga dengan pembatasan-pembatasan. Pastinya dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha ini akan worth it, akan sebanding jika misalnya tujuan dari bisa menekan angka COVID-19 itu tercapai. Nah masalahnya Mas Agus, kalau Anda lihat dari kebijakannya dulu deh, apakah pembatasan secara terbatas di Pulau Jawa dan Bali yang diumumkan oleh Menko Erlangga tadi sudah tegas atau masih setengah-setengah? Mas Agus? Halo? Ya. Ya, saya dengar cuma nih video saya agak bermasalah nih internetnya kalau Tidak apa-apa Mas Agus, kita bisa dengar suara Mas Agus. Sebetulnya kan sejak Maret saya sudah katakan, saya ini maksudnya lockdown, ya, karantina. Tapi kan tidak dilakukan oleh pemerintah. Coba kita lakukan kemarin lockdown 2 bulan saja, pasti berbeda hasilnya. Nah sekarang tadi Mas Haryadi katakan sudah panjang pasti, sudah menderita semua. Waktu itu coba di lockdown saja 2-3 bulan, tentu setelah itu selesai. Karena mengambil kebijakan atau merubah kebijakan di kesehatan, itu harus ada scientific evidence. Ini tidak ada, tapi jalan terus. Itu satu. Kedua, saya katakan pada seluruh provinsi supaya membuat perda. Karena sanksi itu hanya bisa dengan perda. Jawa Timur sudah buat. Saya ingat betul itu saya sempat bicara dengan Mas Emil. Kemudian DKI Jakarta punya. Lainnya saya belum dengar. Karena dengan perda COVID itu bisa diambil tindakan sanksi. Nah, tanpa sanksi, dari awal saya katakan, orang Indonesia itu cuek. Jadi kalau tidak disanksi, dia tidak jerah. Nah, sekarang posisinya sudah sangat mengkhawatirkan dan sudah terlambat. Ya, mau tidak mau harus dihentikan, harus di lockdown, harus di karantina. Karena kalau tidak bisa berkurang. Kita satu-satunya negara yang masih terus nanjak jumlah yang menderita. Lalu gimana? Itu satu-satunya caranya. Tutup dulu berapa? Sebulan? Udah supaya selesai gitu. Itu dari saya. Sekarang posisi ini sudah terlambat tapi ya harus dilakukan. Ya mohon sabar karena ekonomi tidak bisa dijalankan. Setengah-setengah nggak bisa. Harus selesaikan dulu kesehatan baru ekonomi. Itu dari saya. Kalau berbicara soal opsi lockdown, pastinya akan banyak yang menjerit ini Mas Agus. Nanti saya akan tanya responnya ke Pak Haryadi dan juga Mas Emil Dardak. Tapi kita harus jeda lagi pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Ya rem darurat itu kan relatif ya. Rem itu kan ya kalau kita naik mobil kencang dikurangi itu ngerem juga. Bukan tiba-tiba rem langsung berhenti gitu ya. Jadi sekarang ini tidak berhenti total, tapi ada kami menyebutnya pengetatan. Pemerintah pusat menyebutnya pengetatan ya. Itu yang kita lakukan. Memang beberapa waktu lalu Pak Menko juga menelpon saya, menelpon Pak Gubernur tentang perlunya ada pengetatan. Pak Haryadi, bukan opsi rem darurat, bukan opsi lockdown yang diambil oleh pemerintah pusat, tapi pembatasan secara terbatas bahkan mikro. Nah, sebetulnya kan kebijakan PSBB kalau kita lihat belum mampu mengendalikan COVID-19, sehingga ekonomi juga jadi sulit pulih. Kebijakannya yang salah atau implementasinya yang buruk, Pak Haryadi? Saya rasa memang di sini lebih kepada bagaimana menerapkan. Tadi Pak Emir sudah menyampaikan ya, ada sanksi yang menurut saya juga memang sekarang perlu dipertegas. Jadi memang mengelola masalah pandemi ini memang tidak mudah, Mbak. Terutama adalah terkait dengan masyarakat yang kedisiplinannya itu rendah.
sebetulnya kalau semua kita melakukan secara disiplin, tentunya virus ini bisa kita eliminir ya. Tapi karena ketidakdisiplinan itu jadi semuanya susah. Nah, tapi memang seperti yang disampaikan oleh Mas Agus Pambegio tadi, itu juga kalau saya sih terus terang kurang setuju ya. Karena kalau di lockdown semuanya tidak beraktivitas ya nanti juga jadi masalah besar juga, karena lalu siapa yang akan bisa memberikan penghasilan atau pendapatan kepada masyarakat itu juga masalah juga, karena kita sama tahu beban anggaran negara ini kan juga terbatas ya, tidak bisa kita itu mungkin seperti negara lain yang memang memiliki cadangan keuangan yang besar sehingga mereka bisa cover. Nah, jadi menurut pandangan kami ya sekarang kembali kepada kedisiplinan kita semua, dan saya sangat setuju saat ini mungkin pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih tegas lah. Itu tidak ada lagi toleransi untuk masyarakat melakukan atau mengadakan tindakan-tindakan yang membahayakan untuk semuanya. Saya rasa itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Dan mengenai implementasi tadi disampaikan, memang ini juga nih mungkin Pak Emil juga kami juga butuh perhatian juga. Jadi kadang-kadang pemerintah lebih banyak menekan di sektor usahanya, tapi penetrasi sosialisasi di masyarakat umumnya ini yang kurang gitu. Ya. Ini yang jadi kita khawatir, terutama adalah daerah-daerah yang padat penduduk. Salah satu contoh ya, kita sudah tahu satu daerah padat penduduk, tapi di situ tidak ada suatu treatment yang bisa mengurai resiko yang ada di sana. Nah itu kan kalau mereka menjadi tidak diatasi kan selalu akan jadi sumber masalah. Nah padahal kita banyak sekali daerah-daerah yang seperti itu, kantong-kantong padat penduduk yang tidak tersentuh. Ya. Itu baik dari segi sosialisasi maupun juga dari testingnya. Demikian Mbak Sylvia. Oke, silakan ditanggapi Mas Emil. Pengusahanya banyak ditekan tapi masyarakat umumnya terlihat masih belum merata ini. Bagaimana Mas Emil? Ya, saya rasa semua masuk kita respon dengan sangat terbuka. Artinya memang selalu ada ruang untuk perbaikan. Tentunya sosialisasi ke masyarakat memang berjalan, tetapi sekali lagi tingkat kepatuhan kita harus akui masih bervariasi. Dan sekali lagi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Haryadi, bahwa memang kita mencoba istilahnya trading ini. Jadi tradingnya bukan trading perdagangan, THREAD gitu. Kita tuh trading antara ekonomi dengan kesehatan, tapi sebenarnya jelas prioritasnya adalah kesehatan. Di Bojonegoro kemarin beritanya viral, ada yang mengadakan pernikahan dijadikan tersangka pengantinnya. Gitu, bayangkan jadi pengantin, manten baru tapi jadi tersangka, ditangkap polisi. Ya, kelihatannya sadis gitu. Tapi ya unfortunately memang inilah konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan. Karena ada landasan aturannya, polisi bisa bertindak. Nah saya rasa betul bahwa kita perlu introspeksi. Apakah ada yang agak kendor? Dulu untuk kawasan BRIK misalnya, sebenarnya Pak Haryadi mungkin juga setuju bahwa sudah terbiasa menerapkan SOP sebenarnya. Okay. Jadi begitu disuruh tertib dan mereka sektor-sektor formal ini biasanya sangat gampang terpantau. Jadi compliance-nya ini tinggi. Nah, tetapi ini kan situasi yang politikal juga ya. Nah, kita tidak ingin kemudian kesannya hukum itu dikatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal sebenarnya nggak begitu gitu. Tetapi bahwa kemudahan untuk melakukan supervision tentunya lebih mudah di institusi formal ketimbang yang sektor-sektor informal. Nah, inilah yang kemudian kita mencoba membangun kesadaran masyarakat bahwa pada saat kita sedang menertibkan kepada masyarakat kecil itu bukan tindakan yang kemudian tidak pro masyarakat kecil atau pro wong cilik, tetapi ini untuk kesehatan mereka. Karena ya itu, kami kalau sepedaan di gang kecil ya kadang-kadang memang di situ orang masih ngopi atau nggak pakai masker dan ada banyak orang. Nah inilah yang kemudian seperti dikatakan Pak Haryadi, kalau prinsipnya sama Pak, cuman kalau memang perlu ditingkatkan kita akan tingkatkan Kak, bahwa kita juga harus bisa make sure di daerah padat penduduk kita tetap vigilant. Baik, Mas Emil, Pak Haryadi, Mas Agus, kita punya waktu 2 minggu ya, sekitar 2 minggu 11 sampai 25 Januari. Kalau kebijakan ini misalnya masih juga tidak efektif, kita bisa fasilitas kesehatan kita bisa penuh, bisa kolaps fasilitas kesehatan kita semakin tidak terkendali. Untuk memastikan, Mas Agus, supaya kebijakan kali ini betul-betul bisa efektif, apa pesan Anda terhadap para kepala daerah nantinya yang akan menjalankan kebijakan ini? Gini, sanksi tadi sudah betul. Tadi Pak Agus sudah sampaikan. Tapi sanksi itu hanya boleh di undang-undang dan di perda. Nah, hanya 2 provinsi yang punya sanksi untuk COVID,
yaitu Jawa Timur dan DKI. Yang lainnya bagaimana? Jawa saja, itu Jawa Tengah belum, Jogja belum, Jawa Barat belum. Nah, ini yang harus dibangun. Kalau nggak bisa menindak seperti yang dilakukan Pak Wagub tadi, nggak bisa kecuali di Jakarta dan di Jawa Timur. Itu satu. Kedua, kita ini sudah harus mengeran sekencang-kencangnya. Dulu, kalau Maret mau dilakukan lockdown atau karantina, PSBB itu kan banci ya. Nah, mau dilakukan itu, tentu sudah selesai kita. Selesai dalam arti kata tidak hilang, tapi sudah turun drastis. Nah, sekarang ini sudah terlanjur besar begini, ya tentu porsinya besar. Dulu kan mungkin sekitar 1.000 triliun selesai dibagikan uang dan sebagainya. Tapi kan tidak dilakukan, ya sudah, saya ikut saja. Tapi mazhab saya tetap harus diisolasi ini. Karena sekarang ini per hari tadi sudah 8.000 lebih. Itu yang kalau datanya tidak ngawur juga, datanya masih agak kurang pas. Jadi, itu yang saya takutkan nanti rumah sakit sudah penuh, dokter sudah tidak ada, perawat tidak ada, lalu kamar mayat kayak di New York begitu, tempat-tempat pendingin dijadikan kamar mayat, kan jadi sedih kita lihat. Jadi ketegasan pemerintah diperlukan sekarang. Stop semua bisnis, kita lihat 1 bulan sampai akhir Januari, seperti apa? Turun tidak? Yang melanggar, denda. Nah, tapi masalah denda hanya 2 provinsi yang bisa, itu jadi persoalan lain. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Agus Pambagio, dan sebelumnya ada Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan lagi di segmen akhir, kami akan masih membahas soal kebijakan baru pembatasan secara terbatas bersama dengan Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede sesaat lagi. Sudah bergabung Sekretaris KPCPEN, Bapak Raden Pardede. Selamat malam, Pak Raden. Selamat malam, Mbak Silvia. Baik, Pak Raden. Kenapa pembatasan secara terbatas dan mikro yang akhirnya dipilih dibandingkan dengan lockdown? Ya, seperti yang kita tahu, kalau lockdown itu benar-benar semuanya tidak ada kegiatan. Jadi dampak ekonominya akan sangat berat sekali. Di sisi lain juga Indonesia ini kan sangat beragam sekali. Kita sangat luas sekali dan juga karakteristik dari daerah demi daerah itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan semuanya. Oleh karena itu dipilihlah yang disebutkan dengan PSBB mikro. Jadi secara mikro, lockdown mikro yang dikatakan tadi itu untuk daerah-daerah tertentu. Utamanya lah daerah-daerah memang yang padat penduduknya. Dan juga kita lihat tren kenaikan daripada pandemi COVID-19 ini cukup tinggi akhir-akhir ini. Jadi tidak semuanya, karena kalau dilakukan lockdown secara merata keseluruhan, kegiatan ekonomi benar-benar berhenti. Kita selalu melihat keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi. Oke, ada pertimbangan ekonomi kalau kita harus melakukan lockdown ya. Tapi kalau tadi Anda katakan PSBB mikro ini hanya berlaku untuk daerah-daerah tertentu yang kita nilai sudah mengkhawatirkan lah ya Pak. Tapi kan persoalannya kalau tadi ada 4 parameter, ada tingkat kesembuhan, tingkat kematian, kemudian tingkat kasus aktif dan juga tingkat keterisian ICU dan ruang isolasi. Nyatanya selain Jawa dan Bali, ada Pak provinsi di luar Jawa dan Bali yang juga memenuhi parameter tersebut. Tapi kenapa tidak diberlakukan PSBB terbatas ini? Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito. Jika dilihat pada tren perkembangannya, keterisian ruang ICU dan isolasi secara nasional ini semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Di beberapa daerah, keterisian tempat tidur untuk ICU dan isolasi per 2 Januari sudah melebihi 70%. Ini diantaranya terjadi di DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Hal ini dapat menjadi alarm bagi kita bahwa kita sedang dalam keadaan darurat yang ditandai dengan ketersediaan tempat tidur yang semakin menipis. Jadi kenapa hanya Jawa dan Bali, Pak Raden? Saya pikir akan ada evaluasi, ini kan tahap awal. Seperti yang diumumkan oleh Ketua KPCPEN, Pak Erlangga Hartarto tadi itu, bahwa dalam 2 minggu
tanggal 11 sampai 25 ini, kita akan evaluasi kembali. Bukan tidak mungkin nanti kalau kita lihat Sulawesi yang disebutkan tadi oleh Pak Wiku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Tengah tadi itu, bukan tidak mungkin itu dilanjutkan lagi tahun depan. Akan tetapi kalau kita lihat memang kedaruratan yang disebutkan tadi itu di Jawa Bali ini yang meningkatnya sangat luar biasa. Jadi nanti kita akan evaluasi. Jadi ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, bahkan bisa saja dilakukan evaluasi itu harian nantinya. Oke, Pak Raden, kalau berbicara soal kedaruratan, hari ini kita terima lagi informasi bahwa pecah rekor lagi nih Pak, kasus penambahan kasus per hari sudah 8.854. Semakin mengkhawatirkan, tapi sebagian juga menilai malahan kebijakan yang diambil pemerintah itu setengah-setengah. Nanggung Pak, jadi kapan selesainya COVID kalau misalnya kebijakan kita setengah-setengah? Apa respons dari KPCPEN? Begini, persoalan yang kami sebutkan tadi, kita harus tetap melihat keseimbangan antara kesehatan dengan mata pencarian ya orang. Jadi kita lihat sekarang kenaikannya itu memang ada setiap kita selesai hari libur. Setiap hari libur kita ada kenaikan itu, dan kalau kita lihat ini sudah memang kenaikan dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat juga tren yang terjadi di global juga seperti ini sekarang. Jadi kita melihat ini, kita akan menyeimbangkan. Di sisi lain, kita akan terapkan 3T dengan 3M yang kita sebutkan dengan masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak ini dengan operasi justisi. Jadi pengetatannya ini akan sangat luar biasa karena kita akan melibatkan polisi secara aktif dan juga Satpol. Dan juga dibantu oleh TNI. Kedisiplinan kita ini yang sebetulnya yang sangat perlu, ya, yang kita ingin tekankan. Tentu diharapkan di sini bahwa satpol-satpol di tingkat daerah dan juga para kepala daerah harus ikut aktif untuk mengawasi pelaksanaan daripada protokol kesehatan ini. Ini semua adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab dari kepala daerah, tanggung jawab pemerintah pusat, dan juga tanggung jawab daripada masyarakat. Ini adalah kesehatan, adalah tanggung jawab kita semua. Harus ada penegakan protokol kesehatan yang tegas. Tapi tadi Pak Pengamat Kebijakan Publik Mas Agus Pambagio mengatakan belum semua daerah memiliki perda yang bisa sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. Baru misalnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur yang memiliki perda tersebut. Nah, jadi bagaimana bisa tegas, bisa menjatuhkan sanksi kalau misalnya secara landasan hukum tidak semua daerah memiliki hal tersebut, Pak? Kami sudah berkoordinasi di dalam hari-hari terakhir ini, kemarin, bahkan tadi juga dengan Mendagri. Jadi boleh dipastikan dengan pertemuan tadi antar para menteri dan juga di rapat kabinet, bahwa peraturan-peraturan yang memaksa dan juga operasi justisi ini, itu akan bisa dilakukan dan cukup efektif berdasarkan pengalaman yang lalu. Berdasarkan pengalaman yang lalu juga ada memang daerah-daerah yang belum punya perda itu. Namun tetap juga mereka bisa memakai undang-undang karantina sebagai dasar mereka untuk menegakkan kedisiplinan itu. Oke, terakhir Pak Raden, ini kan waktu terus berjalan nih Pak. The clock is ticking nih Pak. Sampai nanti fasilitas kesehatan kita jangan sampai penuh. Sekarang sudah hampir penuh. Oleh karena itu 2 minggu ini harus efektif, harus berhasil kebijakan ini. Bagaimana KPCPEN memastikan bahwa kebijakan ini betul-betul bisa berdampak, Pak? Ya, seperti yang kami katakan tadi, adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memutus mata rantai, ya, mengurangi daya infeksi daripada virus ini. Jadi memang ya sudah jelas tadi, strateginya adalah 3T, 3M, kemudian PSBB ini. Itu yang kita lihat, berdasarkan pengalaman kita tahun lalu, berdasarkan pengalaman di negara lain, kalau itu dilakukan ya secara disiplin, maka kita akan mengurangi sambil kita menunggu vaksinasi. Program vaksinasi adalah langkah berikutnya. Sambil kita menunggu herd immunity ini nanti kita bisa dapatkan dalam jumlah yang sangat masif, maka program yang kita sebutkan PSBB yang tadi itu
mikro, demikian juga 3T dan 3M itulah yang menjadi resepnya sebetulnya. Baik. Oke, 3M dan 3T. Terima kasih Pak Raden Pardede telah bergabung bersama kami, dan untuk Anda semua masyarakat ingatlah selalu untuk menerapkan protokol kesehatan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk.